Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Subagia dari kelas reguler A angkatan 2023 Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengalaman nilai-nilai Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang diharapkan menjadi pedoman kehidupan bangsa. Ia tersendiri dari 5 sila utama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap tegang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia. 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarat sampai bertemu kata mufakat. 2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang warga negara. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, istilah warga negara dimaksudkan untuk bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Seseorang diakui sebagai warga negara haruslah ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan seorang dan kewenangan untuk kewarganegaraan ini. Dengan dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas negara berdasarkan perkawinan. Dari sisi kelahiran ada dua asas yang sering dijumpai. Pertama ada ius soli yang berarti pedoman kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran. Kedua ada sanguinis, adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan daerah atau keturunan. Sedangkan di sisi perkawinan dikenal juga ada dua asas, yaitu asas kesatuan hukum. Asas ini berdasarkan paradigma bahwa suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang niscayakan suasana sejahtera dan tidak terpecahkan. Kedua ada asas persamaan derajat. Dalam asas ini ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
Selanjutnya ada unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, unsur daerah keturunan atau ius sanguinis. Kewargaan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya kalau orang dilahirkan dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia, ia dengan sendiri juga warga negara Indonesia. Sekarang prinsip ini berlaku di Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan Indonesia juga. Yang kedua, unsur daerah tempat kelahiran atau ius soli. Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan. Misalnya, kalau orang dilahirkan di dalam daerah hukum Indonesia, ia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Prinsip ini juga berlaku di Amerika, Inggris, Prancis, dan juga Indonesia. Yang ketiga, unsur pewarganegaraan atau naturalisasi. Walaupun tidak dapat memenuhi prinsip ius sanguinis atau ius soli, orang dapat juga memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pula yang pasif. Dalam pewarganegara aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari sesuatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh sesuatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi, yaitu hak yang menolak pemberian kewarganegaraan tersebut. Membicarakan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara, maka akan dibahas beberapa persoalan yang berkenan dengan seseorang yang dinyatakan sebagai warga negara dan bukan warga negara dalam sebuah negara. Dalam hal ini dikenal dengan apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Apatrid merupakan istilah untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, sedangkan bipatrid merupakan istilah yang digunakan untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah lain dikenal dengan dui kewarganegaraan. Multipatrid adalah istilah yang digunakan untuk menyebut status kewarganegaraan seseorang yang memiliki 2 atau lebih status kewarganegaraan. Ada beberapa karakteristik bagi warga negara yang disebut sebagai demokrat, yakni antara lain sebagai berikut. 1. Rasa hormat dan tanggung jawab. Hormat terhadap sesama warga negara, terutama dalam konteks adanya pluralitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, suku, ras, keyakinan, agama, dan ideologi politik. 2. Bersikap kritis. Sikap kritis terhadap kenyataan empiris maupun terhadap kenyataan supraempiris terhadap diri sendiri yang disertai sikap kritis terhadap pendapat yang berbeda. 3. Membuka diskusi dan ideologi perbedaan pendapat dan pandangan serta perilaku merupakan realitas empirik yang pasti terjadi. 4. Bersifat terbuka. Sifat terbuka merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan sesama manusia, termasuk rasa menghargai terhadap hal-hal yang tidak biasa atau baru serta pada hal-hal yang mungkin asing. 5. Rasional. Keputusan-keputusan yang diambil secara rasional akan mengantarkan sikap yang logis yang ditampilkan oleh warga negara. 6. Adil. Dengan semangat keadilan maka tujuan-tujuan bersama bukanlah suatu yang ditekan tetapi ditawarkan. 7. Jujur. Kejujuran merupakan kunci bagi terciptanya keselarasan dan keharmonisan hubungan antar warga. Sebagai warga negara yang otonom, ia mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut. 1. Memiliki kemandirian. Mandiri berarti tidak mudah dipengaruhi atau dimobilisasi, teguh sikap pendiri, dan bersikap kritis pada segenap keputusan publik. 2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara, khususnya di lingkungan masyarakat yang terkecil. 3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. Menghargai berarti menghormati hak-hak asasi dan privasi pribadi orang per orang tanpa membedakan ras, warna kulit, golongan, ataupun warga negara yang lain. 4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. 5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Warga negara yang otonom harus melakukan 3 hal untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, yaitu yang pertama, culture of law. Kedua, process of law making.
Ketiga, context of law. Keempat, structure of law. Dalam penjelasan umum, Undang-Undang Nomor 62/1958 bahwa ada 7 cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu yang pertama, karena kelahiran; kedua, karena pengangkatan; ketiga, karena dikabulkannya permohonan; keempat, karena kewarganegaraan; kelima, karena perkawinan; kelima, karena turut ayah dan atau ibu; ketujuh, karena pernyataan. Untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, diperlukan bukti-bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. 1. Surat bukti kewarganegaraan untuk mereka yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran adalah dengan akta kelahiran. 2. Surat bukti karena pengangkatan adalah kutipan pernyataan sah buku catatan pengangkatan anak asing dari peraturan pemerintah tanggal 5 Januari 1959. 3. Surat bukti kewarganegaraan karena dikabulkannya permohonan adalah petikan keputusan Presiden permohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. 4. Surat bukti karena kewarganegaraan adalah petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah permohon mengangkat sumpah dan janji setia. 5. Surat bukti karena pengangkatan adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri tanggal 30 September 1958 tentang memperoleh kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga dalam setiap rumusan hak dan kewajiban tersebut.